Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurulillah membadu. Bagaimana dengan kita yang harus mengetahui apa sih itu organisasi pendidikan? Perlunya kita mengetahui apa sih yang disebut dengan organisasi. Mari kita kupas dalam materi ketiga. Dan yang kami hormati yaitu Bapak Fikri Farihin selaku dosen pengampu administrasi dan supervisi pendidikan, dan juga kepada segenap teman-teman audien yang sangat kami cintai dan kami banggakan terkait dengan pengertian organisasi pendidikan. Dalam istilah itu ada beberapa istilah. Salah satunya adalah organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya organum, atau bisa yang berarti dikatakan alat. Sedangkan organis atau dalam bahasa Inggris berarti mengorganisasikan, yang menunjukkan bahwa sebuah proses mencapai sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Jadi adanya organisasi itu adalah proses atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Organisasi sebagai salah satu fungsi manajemen sesungguhnya telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Salah satunya adalah menurut Gibson di tahun 1995 yang mengatakan bahwa mengartikan organisasi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dalam meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara individu. Kemudian apa sih tentang pentingnya organisasi? Mulanya penting kiranya kita memahami beberapa unsur. Antara lain yang pertama adalah adanya tujuan bersama. Artinya organisasi masyarakat suatu yang akan diinginkan biasanya terumuskan dalam visi dan misi, kemudian ada target dan tujuan. Dalam hal ini sekolah harus merumuskan visi dan misi tujuan pendidikan, dan ada sistem pendidikan tersebut yang ingin dicapai. Itu adalah bagian dari organisasi. Kemudian yang kedua adanya kerjasama dua orang atau lebih, artinya dalam sebuah kelompok ya, untuk mewujudkan tujuan bersama. Kemudian di situ ada juga adanya pembagian tugas untuk efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi. Kemudian yang keempat adalah adanya kehendak bekerja sama untuk mencapai tujuan. Itu beberapa unsur terkait dengan tujuan organisasi, unsur-unsur organisasi. Aspek-aspek organisasi pendidikan yang harus kita ketahui adalah komponen-komponen yang harus ada dalam suatu organisasi. Keberadaan komponen ini sebagai pilar, sebagai tiang, sebagai penguat dari suatu organisasi. Artinya, jika salah satu komponen organisasi tidak berfungsi, maka organisasi berjalan pincang atau tidak berjalan selaras, sama sekali tidak berjalan. Dalam pandangan sistem organisasi, jadi mengalami antropi, artinya kondisi di mana organisasi dikategorikan hancur. Dalam tanaman, ini dicontohkan dalam tanaman ya, dalam tanaman digambarkan sebagai kondisi layu atau bisa dikatakan lapuk, seperti itu. Jadi perlu diketahui bahwa hal yang penting itu adalah komponen yang harus ditanamkan. Kemudian jenis-jenis organisasi, dalam hal lain ada organisasi yang bersifat formal, artinya organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan organisasi menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Yang kedua itu adalah organisasi informal, artinya interaksi antara seseorang dalam organisasi formal pasti akan menghasilkan sebuah perkembangan hubungan yang tidak saja hubungan struktural secara struktur, terlebih pada organisasi persekolahan, di mana kekeluargaan dalam menjadi salah satu landasan perilakunya. Perkembangan hubungan dari interaksi orang dalam organisasi ini akan mengikat secara kuat dan sentimen dan komitmen setiap orang, sehingga muncul empati dan simpati satu sama lain. Kemudian ada istilah budaya organisasi. Apa yang harus dilakukan? Menyatakan bahwa budaya organisasi ini adalah pola sikap, keyakinan, kemudian asumsi dan harapan yang dimiliki bersama, yang mungkin tidak tercatat tapi membentuk cara bagaimana orang-orang bertindak dan berinteraksi dalam organisasi, dan mendukung bagaimana hal-hal itu dilakukan, seperti itu. Selanjutnya, strategi penguatan dalam organisasi pendidikan adalah kesuksesan dalam organisasi
sangat tergantung kepada para anggotanya, baik dalam hal hubungan antar individu maupun antar kelompok. Sikap yang sangat penting atau urgen dalam pembentukan komunikasi yang solid adalah dengan membangun komunikasi dan saling memberi kepercayaan, jadi saling memegang kendali dan kepercayaan. Selain itu juga dalam berorganisasi dibutuhkan pula kualitas integrasi yang tinggi, semangat yang tinggi, sejalan dan selaras. Karena dengan semua itu akan terbentuk struktur atau susunan organisasi yang harmonis. Tuh, miskomunikasi itu sudah biasa. Namun bagaimana cara kita membangun kepercayaan, membangun keselarasan, membangun kebersamaan dengan hal-hal yang positif. Mengambil hal ini yang perlu kita ketahui bahwa adanya beberapa argumentasi yang kami sampaikan itu mengambil dari pendapat bukunya Durkheim yang berjudul Division of Labor in Society. Artinya ia membagi solidaritas menjadi dua bagian. Yang pertama adalah solidaritas mekanik yang memiliki ciri khas didasarkan kepada tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan dan sentimen atau perasaan ya, yang sama pada organisasi sebagai suatu sistem dalam bekerja sama. Kemudian yang kedua adalah solidaritas organik. Artinya solidaritas organik adalah lawan dari solidaritas mekanik. Maksudnya adalah adanya pembagian tugas yang jelas di mana setiap individu yang terlibat penyelesaian suatu pekerjaan akan memegang wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kesimpulannya artinya organisasi pendidikan adalah sekumpulan atau ikatan yang terdiri dari beberapa anggota. Itu organisasi. Jadi sekumpulan atau ikatan yang terdiri dari beberapa anggota yang terstruktur dan terjadi pola komunikasi di dalamnya serta memiliki tujuan tertentu. Sedangkan pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kemudian kepribadian, kecerdasan, kemudian akhlak mulia, serta keterampilan dan perilaku, dan diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.